Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita akan melanjutkan untuk belajar tafsir dari surat Ali Imran. Kita akan bahas sampai ayat yang ke-6. Hari ini di video kali ini kita akan membahas ayat yang ke-7 dari surat Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Huwallazi, dialah Allah, alladzi yang anzala menurunkan, alaika kepadamu Nabi Muhammad SAW, alkitab ini. Nah, kitab ini Al-Quran disebut kitab dari kata-kata apa yang tubuh, maka ada sunnah di situ, sunnah menulis Al-Quran. Para sahabat menulis Al-Quran bersatukan dan ditulis oleh Utsman, maka disebut Rusum Utsman. Ini sunnah yang ditinggalkan oleh orang-orang akhir zaman, tapi sekarang insya Allah sudah mulai ada Quran tulis itu di blak. Maka menulis Quran ini akan menjadikan seseorang itu menjalankan sunnah yang terlupakan. Salah satu nama Quran adalah Al-Kitab. Minhu, dari kitab itu, dari Al-Quran itu, ayatun, ada ayat-ayat, muhkamatun, yang dijadikan hukum, jadi ayat-ayat yang nanti ketika dipelajari dengan sungguh-sungguh dengan para ahlinya akan menjadi sebuah undang-undang, aturan yang dijalankan manusia menjalani kehidupan ini. Salah satunya adalah ulumul aqidah. Akidah itu hukum yang membahas tentang prinsip-prinsip yang tertancap kuat dalam hati. Ini hukum, karena memang kenapa ini juga menjadi hukum yang utama, karena manusia itu punya hati, dan hati ini yang menentukan ucapan, perbuatan, dan lainnya. Makanya dalam hadis disebutkan ala fil jasadi mudghatun. Ingatlah, di dalam setiap tubuh itu ada mudghatun, segumpal darah. Idza soluhat, ketika darah itu baik, soluhat sairu jasadi, akan menjadikan baik seluruh anggota badannya.
Wa idza fasadat, dan ketika daging ini atau segumpal darah ini buruk, fasadat maka rusak sa'iru jasadih, seluruh badannya, amal perbuatan. Ala, ingatlah, ala wahyal qalb, itu adalah hati. Maka yang membahas hati itu nanti namanya ulumul aqidah, diterangkan oleh banyak ulama. Prinsip-prinsip akidah yang dasarnya adalah iman. Iman, bagaimana hati itu beriman pada Allah. Maknanya adalah cinta mati pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjadi tujuan utama. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna. Wahai Tuhanku, ya Allah, wahai Allah yang mencipta, yang memberi nikmat dan mengaturku, anta maqsuduna, engkaulah tujuanku. Anta maqsuduna, ridhoka, cintamu, matlubuna, yang saya cita-citakan. Ini iman nomor satu. Ini ulumul aqidah, iman, dan nanti diteruskan dengan perbuatan. Terus kedua, merasa diawasi oleh malaikat, iman pada malaikat. Kemudian iman kepada kitab Al-Quran ini, kemudian iman kepada hari akhir menjadi tujuan utama. Iman pada, sebelum iman pada akhir, iman pada Rasulullah Muhammad SAW, kemudian diteruskan oleh para sahabat, tabi'in, para ulama, sampai sekarang insya Allah dijaga oleh mereka yang menjaganya dari orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mempersiapkan hari akhir, itulah takdir terbaik. Ini ringkasnya ilmu akidah, kita sebut dengan hukum iman. Termasuk ayat muhkamat itu nanti mengatur anggota badan. Jadi ibadah badaniyah atau jasadiyah yang semuanya bersumber dari rukun Islam. Ketika kita menyadari iman tadi, maka terus bersyahadat, diucapkan. Ada yang mengucapkan, ada yang menerima ucapan itu. Siapa yang menerima syahadat itu? Ya tentunya adalah ahlul Quran, para ulama. Karena dari tadi Allah mengutus malaikat Jibril membawa Al-Quran untuk Nabi Muhammad SAW untuk mempersiapkan manusia hari akhir yang baik, nah takdir yang baik. Maka syahadat diberikan pada, kalau bisa diberikan pada ulul ilm. Syahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikatu wa ulul ilm. Jadi syahadat itu pendaftaran untuk menekuni Al-Quran dilaksanakan. Nah, pelaksanaan pertama adalah as-salat, salat diamalkan. Kemudian puasa. Tentunya namanya manusia hidup secara fitrah mencari nafkah ya. Dari sekian nafkah dizakati, diinfaki, disedekahi. Untuk apa? Untuk penyebaran Al-Quran, untuk mendukung para Al-Quran dan kepedulian pada umat agar mereka sadar bahwa hidup ini tidak hanya untuk diri sendiri, tapi ya untuk rahmatan lil alamin, sekaligus mengajak mereka yang kita kasih zakat, sedekah, infak tadi agar kembali pada Allah, korban Allah. Ini rahasia Islam itu sampai ngasih makan, ngasih zakat, infak itu pun tujuannya adalah agar mereka taqarruban ilallah, merangkul mereka, dirangkul. Kemudian kalau masih dikasih rezeki lagi, haji ke Baitullah. Itu hukum-hukum muhkamat yang ada di dalam Al-Quran. Ayat muhkamat hunna, itu ummul kitab, itulah intinya kita. Intinya ya rukun iman, rukun Islam. Wa ukharu, dan yang lainnya kisah-kisah, kemudian yang bukan muhkamah, misalnya tentang detailnya itu gak mungkin tahu, yaitu tentang surga dan neraka, siksa kubur. Itu kita mengimani, tapi memastikannya atau kondisi pastinya kayak apa ya Allah yang maha tahu. Masuk ayat-ayat yang ayat-ayat muqatta'ah, mutasyabihah. Jadi kalau yang pokok ya iman Islam ihsannya itu ditekuni, yang lainnya itu mendukung sebenarnya. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zaighun, maka orang-orang yang di dalam hatinya sudah ada zaigh, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ini zaigh ini masdar, zagh fi'il madinya zagha,